Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga GBD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema jangan menyerah pada keadaan. Jangan menyerah pada keadaan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini menceritakan tentang keadaan kota Samaria, di mana kota Samaria sedang dikepung oleh pasukan Aram. Dan karena pengepungan oleh pasukan Aram, karena pengepungan oleh tentara-tentara Aram, sehingga kota Samaria mereka menjadi kota yang terisolasi. Hubungan dengan dunia luar terputus karena ada tentara Aram yang mengepungnya. Orang-orang yang ada di Samaria tidak bisa keluar. Karena kalau berjumpa dengan tentara Aram, pasti akan dibunuh. Begitu juga orang-orang dari luar tidak bisa masuk ke kota Samaria. Karena dikepung oleh tentara Aram, oleh pasukan Aram. Dan pengepungan itu menyebabkan terjadi bencana kelaparan di Samaria. Mereka tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Tidak ada perdagangan dengan dunia luar, dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang yang tinggal di dalam kota Samaria, mereka setiap hari pasti membutuhkan makanan. Persediaan yang ada di dalam kota Samaria semakin hari semakin habis. Semakin hari semakin tinggal sedikit. Sehingga terjadilah kelaparan yang hebat. Bahkan kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, dikatakan bahwa sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Jadi karena kelaparan yang terjadi, semua bahan makanan harganya menjadi sangat-sangat mahal. Bahkan kita membaca sampai tahi merpati pun dijual dengan mahal. Karena kelaparan. Bahkan kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 28 dan 29. Karena kelaparan yang begitu hebat yang terjadi di kota Samaria. Sampai ada orang tua yang menyembelih anaknya untuk dimakan.
Jadi begitu luar biasa bencana kelaparan yang ada di kota Samaria yang disebabkan oleh pasukan Aram yang mengepung Samaria. Jadi bukan hanya orang miskin yang menderita dan terancam untuk mati kelaparan, namun orang kaya pun cepat atau lambat mereka juga akan mengalami hal yang sama. Mereka juga akan mengalami kematian karena kelaparan ketika seluruh bahan makanan yang ada di kota Samaria sudah habis. Mereka akan mati kelaparan. Namun di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang pertama, Nabi Elisa bernubuat tentang keadaan kota Samaria. Bahwa besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini, ayat yang pertama firman Tuhan datang melalui Nabi Elisa. Nabi Elisa menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman Tuhan bahwa besok, hari besok, kira-kira waktu seperti ini, maka harga sesuka tepung yang terbaik hanya 1 sikal. Harga 2 sukat jelai 1 sikal. Keadaan akan pulih, keadaan akan menjadi normal. Krisis akan berakhir pada hari besok. Itu yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua, ada seorang perwira yang menjadi ajudan raja yang tidak percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Perwira itu tidak percaya dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Sehingga perwira itu berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi perwira itu berkata, tidak akan mungkin itu terjadi. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, hal itu tidak akan pernah terjadi. Dan karena perwira itu tidak percaya, maka Elisa menyampaikan firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perwira itu tidak percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan, yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Dan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat 3 dan 4, yang sebagai ayat pokok kita yang sudah kita baca, di sana diceritakan bahwa ada 4 orang kusta yang tinggal di luar pintu gerbang kota Samaria. Orang kusta diasingkan, tidak boleh tinggal di dalam kota, sehingga mereka ada di luar pintu gerbang kota Samaria. Dan mereka sama sekali tidak mengerti, tidak mengetahui nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Orang kusta ini sangat menderita bukan hanya karena penyakit yang dialami, tetapi juga karena kelaparan yang mereka alami juga. Dan ada salah seorang yang berkata, di antara ke-4 orang kusta tersebut, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tetapi jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Sekalipun secara manusia tidak ada harapan, namun ke-4 orang kusta tersebut berjuang sedemikian rupa untuk dapat bertahan hidup. Mereka
mengambil langkah, mengambil tindakan yang membahayakan mereka. Mereka mengambil tindakan yang cukup berani, yaitu mereka datang ke perkemahan tentara Aram. Dikatakan pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang-orang Aram. Dan terjadilah perkara yang ajaib. Terjadi perkara yang luar biasa, di mana Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta. Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kuda. Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi tentara yang besar. Sehingga tentara-tentara Aram ketakutan. Dan mereka melarikan diri. Mereka lari, meninggalkan perkemahan mereka, meninggalkan perbekalan mereka, meninggalkan barang-barang mereka di kemah. Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Padahal hanya 4 orang kusta. Dan ketika 4 orang kusta itu sampai ke perkemahan tentara Aram, mereka di sana menjumpai kemah itu sudah kosong. Tidak ada seorang tentara Aram pun. Dan mereka menemukan ada banyak barang-barang, ada banyak perbekalan-perbekalan, ada banyak makanan, ada banyak bahan makanan. 4 orang kusta itu makan sampai kenyang, mengambil barang-barang. Dan mereka memberitahukan ke kota Samaria, memberitahukan kepada raja, memberitahukan kepada orang-orang Samaria bahwa di perkemahan tentara Aram ada banyak bahan makanan. Tentara Aram sudah pergi meninggalkan. Dan singkat cerita, orang-orang Samaria, mereka yang sedang kelaparan mendapatkan makanan yang begitu banyak. Makanan berlimpah. Firman Tuhan digenapi. Sesukat tepung yang terbaik sesikal. Dan 2 sukat jelai sesikal. Dan firman Tuhan digenapi. Perwira, pengawal raja yang tidak percaya kepada firman Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Elisa, dia melihat bahwa bahan makanan melimpah, tetapi dia tidak menikmati karena dia mati terinjak-injak di pintu gerbang Samaria. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, jangan menyerah dengan keadaan. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah bersandar kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup menyembuhkan kita, Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memelihara kita, dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Puji Tuhan, di hari-hari ini menghadapi situasi yang sulit, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah pada keadaan. Terus percaya kepada Tuhan. Berharap, berseru, memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatunya. Tuhan sanggup memelihara kita, memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Engkau, kami mau tetap berharap kepada Engkau, karena kami percaya Engkau sanggup memelihara kami, Engkau sanggup melindungi kami, Engkau sanggup memberkati kami, Engkau sanggup menolong dan memberikan kemenangan kepada kami, umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami. Engkau ya Tuhan yang membuat pelita keluarga GBD El Shaddai Magelang bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.